Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Zest TV, bertemu lagi bersama saya Azhara Ramadhani atau bisa dipanggil Ara. Kali ini saya ditemani oleh Ustadz yang paling keren dan yang paling terkenal sabar, yaitu Ustadz Muhammad Asifullah. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ustadz sehat sekali. Dan Mbak Ara bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Kira-kira sebelum Ustadz mengajar di SD Zainuddin, Ustadz pernah mengajar dan belajar di mana saja Ustadz? Oh iya, sedikit Ustadz ceritakan. Sebelum Ustadz di SD Zainuddin, Ustadz belajar di Pondok Pesantren Kediri, dan di situ juga Ustadz mengajar di pondok itu, mengajar tentang agama. Dan ternyata di pondok itu sangatlah bagus untuk mendalami tentang agama. Oleh karena itu, dengan pengalaman Ustadz mengajar di sana, Ustadz mau terapkan pembelajaran agama di SD Zainuddin yang bagus ini. Insya Allah bukan dari pesantren, dari pondok itu bisa bermanfaat di SD yang baik ini. Alhamdulillah Ustadz sangat menginspirasi kita semua. Sobat Zest TV, tema kita pada kali ini adalah hikmah puasa. Nah, Ustadz, di sini ada 3 pertanyaan nih. Ustadz mau pilih aja atau berurutan? Tanya bagaimana? Cara. Terserah Ustadz. Coba diurut aja apa? Mulai dari yang hijau apa? Ya. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Oh ya. Hal-hal yang membatalkan puasa, Mbak Ara ya? Iya. Banyak sekali perkara yang membatalkan puasa. Cuma Ustadz sebutkan salah satu aja. Di antaranya, salah satu perkara yang membatalkan puasa adalah makan atau muntah dengan sengaja. Ya, itu membatalkan puasa. Kalau memang makannya tidak sengaja atau lupa, maka puasanya tetap sah, harus dilanjutkan. Seperti gini, misalnya Mbak Ara ini bangun tidur, terus ternyata bangun tidur habis sholat subuh, tiba-tiba bangunnya jam 10 siang. Lah, terus Mbak Ara langsung makan aja, makan langsung minum. Loh, ingat loh, ini kan puasa. Lah, ini harus dilanjutkan, nggak apa-apa. Nggak boleh, wah ini batal, tidak boleh. Karena apa? Karena Rasulullah itu pernah mengajarkan kepada umatnya. Jadi seperti ini, manasya, barang siapa yang lupa wahwa shaimun, dan orang itu berpuasa, maka fal yutimma saumahu, maka disuruh menyempurnakan puasanya karena kelupaannya. Lah, kalau sudah lupa seperti itu harus ditinggalkan, nggak boleh dilanjutkan. Seperti Pak, saya makan terus nggak boleh ya, seperti itu ya. Nah, itu salah satunya. Mungkin ada yang lain bisa Mbak tanyakan, nggak apa-apa. Kalau semisal aku menangis, itu membatalkan puasa atau tidak? Wah, ini biasanya kalau anak-anak kecil, biasanya itu sering terjadi. Teman-temannya itu mengejek, kamu menangis puasanya batal. Nah, sebenarnya nggak batal itu. Karena nggak ada istilahnya perkara yang membatalkan puasa adalah salah satunya menangis, ya tidak membatalkan. Jadi kalau misalnya menangis itu tidak membatalkan puasa. Nah, jadi jangan sampai anak-anak itu diberi pemahaman bahwa menangis itu bisa membatalkan puasa ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya, Tat? Ya, siap. Apakah boleh ketika kita berpuasa tetapi meninggalkan sholat fardu? Nah, ini yang terkadang terjadi. Pertanyaan seperti itu terkadang terjadi pada orang yang berpuasa. Kalau memang meninggalkan sholat itu karena tidur, tidak jadi masalah. Akan tetapi kalau sengaja meninggalkan puasa, meninggalkan sholat fardu, ini dosa. Dosanya meninggalkan sholat dengan puasa beda. Urusan dosa sholat sendiri, puasanya tetap sah.
Akan tetapi bagi orang yang puasa seperti itu tidak akan mendapatkan kesempurnaan pahala puasa. Karena Rasulullah pernah mengajarkan kepada kita, banyak sekali orang-orang itu berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Terus sahabat bertanya, Rasulullah menjawab ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, laisa siyamu minal akli wasyurbi faqat. Puasa itu tidak hanya sekedar makan dan minum, akan tetapi asyamu minallahu warrafas. Puasa itu adalah menahan diri dari ucapan yang keji dan ucapan yang sia-sia tidak ada maknanya. Salah satunya itu. Makanya terkadang itu orang itu puasa tapi tidak mendapatkan kesempurnaan ibadah puasa. Nah, salah satunya itu tadi meninggalkan sholat waktunya atau berkata yang jelek-jelek kepada temannya, mengadu domba, iri atau bicara kotor pada temannya. Puasanya tetap sah, tetapi kesempurnaan pahalanya hilang. Itu saja. Mungkin ada lagi yang harus ditanyakan? Sudah Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan nomor Oke, ya siap. 3 ya Ustadz. Apakah hikmah puasa Ramadan? Ya. Kalau kita bicara masalah hikmah itu adalah salah satu keistimewaan daripada puasa. Banyak sekali hikmah-hikmah yang harus dilakukan dari puasa itu. Saya sebutkan 2 saja. Satu, puasa itu bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang disiplin. Ya, disiplin dalam arti itu tepat waktu. Tepat waktu seperti gini. Seperti Mbak Ara kelas berapa Mbak Ara sekarang? Kelas 5. Oh, kelas 5 ya. Mbak Ara kelas 5 pasti aturan sekolahnya berangkat jam berapa? Masuk sekolah jam berapa? Oh, masuk sekolah jam 7. Ya, 7. Pulangnya jam 2. Jam 2. Misalnya Mbak Ara tidak jam 7 berangkatnya, sampai ke sini masuknya jam 7:30, kira-kira ada hukumannya apa enggak biasanya? Ada. Nah, ada istilahnya sanksi atau aturan dan sebagainya. Begitu juga dengan puasa. Puasa itu kalau belum waktunya, istilahnya waktunya berbuka puasa sebelum maghrib, orang ini nggak akan mau makan. Karena kedisiplinan dari puasa itu yaitu ketika berpuasa mendengar kumandang azan maghrib. Kalau belum maghrib nggak berani. Nah, seandainya orang itu sebelum maghrib kok makan, padahal dia sudah tahu, maka dia tidak mendapat pahala dari puasa itu dan puasanya akan batal. Arti melatih kedisiplinan. Yang kedua itu melatih kesabaran. Kesabaran apa? Orang yang berpuasa itu biasanya itu sabarnya luar biasa karena dia itu menahan haus, menahan lapar. Dan apabila orang itu katakanlah diejek temannya, diejek saudaranya atau yang lainnya diejek ketika puasa, maka jangan sampai marah untuk supaya puasanya terjaga dan pahalanya sempurna. Dan harus dalam arti mengatakan ini soimun, saya berpuasa, maka saya tidak akan mau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kesabaran ini pembelajaran dari berpuasa itu. Karena sabar apa? Menunggu waktu tiba berbuka puasa, waktu tiba sahur kan menunggu sangat lama sekali. Nah, itu buat pembelajaran bagi kita semua agar menjadi orang yang sabar dan orang yang disiplin. Mungkin ada yang harus ditanyakan lagi selain itu. Oh, sudah cukup Ustadz. Terima kasih. Demikian bincang kali ini bersama Ustadz Asif. Semoga menambah wawasan dan pengalaman dan menjalankan puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.